Hello students, are you still in a good health? Let's learn together about English for foods. Let's take a look at these 5 pictures. Okay, number 1 is the picture of seafood. Seafood. Number 2 is the picture of roast beef. Number 3 is the picture of Penang curry. Number 4 is the picture of banana split. And number 5 is the picture of spaghetti. Have you ever eaten all these 5 foods in these pictures? Now write down your favorite foods and foods you want to eat but you have never eaten in the comment of this video. Silahkan tuliskan makanan kesukaan Anda dan juga makanan yang ingin Anda makan tapi Anda belum pernah memakannya. Tulis di kolom komentar dari video ini. Now, let's study about the vocabulary related to the foods. Please categorize some words in the box into 4 categories. The first category is fish, the second category is meat, the third category is vegetables, and the fourth category is fruits. The words which are categorized as fish are salmon, tuna, and cod. The words which are categorized as meat are beef, lamb, and chicken. The words which are categorized as vegetables are potatoes, carrots, and peas. And the words categorized as fruit are banana, orange, and apple. Maybe you do not know the meaning of peas. Peas itu artinya adalah kacang polong. Anda boleh menambahkan beberapa kata lain asalkan masih sesuai dengan kategorisasi dari fish, meat, vegetables, and fruit. Now let's take a look at the pictures of some activity related to the food making. For example, number one is the picture of boiling, merebus, boil. Number two is the picture of baking, memanggang dalam oven, bake memanggang dalam oven dengan menggunakan lemak atau minyak Jadi memanggang dengan pakai minyak, lemak ataupun mentega, margarin. Number 3 is the picture of frying, menggoreng. Number 4 is the picture of roasting, memanggang dalam oven tanpa minyak, tanpa margarin, tanpa lemak, tanpa mentega. Number 5 is the picture of stuffing, mengisi, filling. Sinonimnya adalah fill. Number 6 is the picture of grilling, grill, memanggang di atas bara api. Nah, Anda pilih menu mana yang akan Anda pesan jika Anda berada di sana. Tulis di kolom komentar video ini. Now we will learn about countable and uncountable nouns. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 2 kategori kata benda, yaitu kategori kata benda bisa dihitung dan tidak dapat dihitung. Yang pertama yang dapat dihitung, contohnya hotels, rooms, gas, dollars. Kita bisa menghitung dengan jari hotels ada berapa, room ruangan, kamar ada berapa, tamunya ada berapa, bisa dihitung pakai telunjuk, pakai tangan, pakai jari. Nah, uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung itu biasanya yang berbentuk cairan ataupun butiran ataupun wujud lain, helai, rambut yang misalkan wujud lain yang tidak dapat atau sulit dihitung dengan jari Anda, dengan telunjuk Anda. Contohnya tourism, weather, dan juga water. Kalau tourism dan weather itu memang abstract noun, benda yang tidak berwujud, yang abstrak. Kemudian water itu adalah benda yang berupa cairan. Nah, Anda bisa menggunakan artikel ataupun an untuk kata benda tunggal yang dapat dihitung. Contohnya a beach, sebuah pantai. Namun kita tidak dapat menggunakan artikel atau an untuk kata benda yang tidak dapat dihitung.
Contohnya sand itu nggak bisa pakai artikel tapi kalau pakai some bisa some sand karena sand itu bentuknya butiran yaitu pasir sehingga tidak dapat dihitung. Okay, now let's group these words, kelompokkanlah kata-kata berikut ini ke dalam 3 kategori yaitu countable, both, dan juga uncountable. Tuliskan pada kolom komentar video ini. Jadi ada juga kata benda, beberapa kata benda itu yang bisa sebagai countable, kata benda yang dapat dihitung, dan juga uncountable, tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda, silahkan memakai kamus untuk melihat apakah misalkan potato itu bisa countable saja, ataukah both, ataukah uncountable saja, gitu. Dan seterusnya. Oke, sekarang penggunaan kata some dan any. We use some and any with plural countable nouns and uncountable nouns. Jadi kata some dan any itu bisa digunakan untuk kata benda plural, baik untuk kata benda yang bisa dihitung ataupun tidak dapat dihitung. Some digunakan pada kalimat positif. Kemudian any itu digunakan pada kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Contohnya sebagai berikut. There are some beautiful beaches near here. Terdapat beberapa pantai yang indah di dekat sini. There is some sand on my towel. Ya, ada beberapa pasir ya pada handuk saya. Kemudian there are not any towels in the room. Karena negatif pakainya any bukan some. Tidak ada sama sekali handuk di ruangan saya. Kemudian is there any room service after 10 p.m? Apakah ada pelayanan kamar, pelayanan ruangan untuk setelah jam 10 malam. For practice, untuk latihan silahkan lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini ada 8 nomor dengan atau an, atau some, atau any. Silahkan dikerjakan di buku tulis Anda masing-masing. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan many dan a lot of untuk kata benda plural yang bisa dihitung. Contohnya, many tourists dan juga a lot of tourists. Many itu artinya banyak, a lot of juga banyak. Lalu untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kita bisa menggunakan much and a lot of. Yang bedanya di much-nya itu. Much food and a lot of food artinya juga banyak. Lalu many and much are more common in question and negative. Kata many dan much itu lebih umum digunakan pada kalimat tanya dan juga kalimat negatif. Lalu kita biasa menggunakan kata a lot of pada kalimat positif. Contohnya, did you take many photographs? She didn't drink much water. There were a lot of people on the beach. Lalu many nouns can be used as countable and uncountable nouns ya. Jadi fungsinya ganda, bisa countable dan juga uncountable. Contohnya pada kalimat berikut. She ordered chicken. And she ordered a chicken. Chicken yang tanpa itu maksudnya adalah satu porsi ya, atau satu hidangan, sepiring gitu. Tapi kalau Anda mengatakan she ordered a chicken berarti dia pesan satu ayam utuh gitu. Kemudian minuman are usually uncountable. Drinks are usually uncountable karena bentuknya cairan, but they can be countable. Tapi minuman itu bisa countable jika terletak dalam sebuah cangkir atau gelas. Nah, contohnya, we'd like 2 teas and a coffee. An orange juice and a tonic water, please. Lalu untuk latihan, silahkan kerjakan, lengkapilah dialog ini yang berisi titik-titik ini dengan pilihan kata misalkan much, many, dan juga a lot of. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nah, sekarang tentang mengkomplain makanan. Cocokkanlah kalimat komplain berikut dengan gambarnya. Gambar it's too hot itu masuknya ke gambar 2, makanan itu terlalu panas. Kemudian it's too cold, gambar 3, makanan itu terlalu dingin. Kemudian they are overdone, makanan ini terlalu matang, itu gambar 1. Kemudian
The service is too slow. Pelayanannya sangat lambat sekali. Saya nunggu lama. Ini gambar 5. Kemudian it's too expensive. Harganya terlalu mahal. Ini gambar 4. Nah, cara mengkomplain makanan. Kita bisa menggunakan pola-pola berikut. To plus adjective. It's too hot. Hidangan ini terlalu panas. Kemudian not plus adjective plus enough. This water is not cold enough. Air ini tidak cukup dingin. Belum terlalu dingin sehingga kurang dingin bagi saya. Kemudian there plus be not plus enough plus noun. There is not enough ice. Tidak ada es yang cukup. Ya, saya masih kekurangan es. Kemudian over atau under plus past participle. The steak is undercooked. Steak ini belum matang. Nah, bagaimana kita merespon komplain tersebut? Cara yang pertama bisa dengan minta maaf. I'm very sorry, sir or madam. Kemudian memberikan alasan atas masalah tersebut. I thought you ordered 2 bottles of water. Atau there's been a mistake. Ada kesalahan. Atau saya pikir Anda memesan 2 botol air minum. Atau cara yang ketiga, promise to take action. Menjanjikan untuk mengambil langkah. I will deal with it right away. Saya akan menyelesaikan masalah ini segera. Dan berikut contoh lainnya. Okay, and thank you. See you next time.